Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengditin Komariah. Saya dari Prodi Akuntansi dan saya akan menerangkan presentasi tentang hasil review yang sudah saya analisis, yaitu review dan ringkasan artikel ilmiah yang diangkat dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia yang kebetulan ini terbitnya itu Juni 2016. Dan hasil artikel ilmiah ini diambil dari Badingatus Solihah dan Arga Mustika dari Universitas Semarang. Review artikel yang saya akan presentasikan yaitu review tentang pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ini adalah pendahuluannya, yaitu pedoman pengungkapan lingkungan yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI mengungkapkan bahwa perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga membantu dalam memecahkan permasalahan terkait risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkungan hubungan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangannya, yaitu Peraturan Undang-Undang Lingkungan. Perlu kita ketahui juga bahwa peraturan tentang lingkungan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, pasal 66 ayat 2C mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dengan demikian, perusahaan atau perseroan di bidang sumber daya alam harus melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan dalam rangka mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Nah, di sini adalah hasil review saya yang tujuan penelitian ini ternyata terdapat penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Nah, dari penelitian ini saya menganalisis bahwa di dalam artikel ini terdapat beberapa sampel. Sebenarnya bukan beberapa, ini kalau ratusan ini lebih dari beberapa ya, yaitu sebanyak 128 perusahaan. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI 2014 menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan menurut WALHI ini, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Artinya perusahaan di sini menurut saya tidak peduli terhadap lingkungan, tidak mau mengambil resiko terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. Nah, ini adalah teori yang dipakai di dalam artikel ini yang diangkat oleh Badingatus Solihah dan Ananda Arga, dan teori dan hipotesis. Nah,
teori legitimasi menurut Degen 2002. Ini menjelaskan tentang kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Ini sangat berbahaya sekali apabila setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan atau dalam melakukan usahanya itu tidak memikirkan sisi lingkungan yang ada. Makanya dari itu kenapa harus pentingnya akuntansi sosial lingkungan itu, di samping untuk membereskan administrasi yang akan istilahnya merapikan semua tatanan dari segi keuangan dan lingkungan, maka ini perlu juga sebuah perusahaan harus mengikuti aturan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah seperti yang ditulis dalam undang-undang tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, teori keagenan ini menurut Jensen dan Making 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuat keputusan kepada agen. Nah, di sini adalah hasil hipotesis dan penelitian terhadap yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama hasilnya itu bahwa liputan media ini ternyata berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, dan yang kedua itu perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Dan yang ketiga yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Dan multi-level directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Nah, di sini yaitu teori agensi ini menimbulkan pendapat tentang adanya perbedaan kepentingan antara si pemilik pemegang saham dengan manajer, yaitu hasilnya kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Nah, di sini terdapat populasi dan pada penelitian dan analisis yang digunakan. Populasi dan penelitian analisis yang digunakan. Populasi di sini, populasi dalam penelitian ini, bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2013, pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupley et al. 2012 dan Prasetyanti 2014, terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi dan kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Perbedaannya adalah kalau pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder, dan kalau analisis data itu yaitu analisis statistis deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan EView 8.0. Nah, di sini adalah hasil pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa hasil analisis statistis deskriptif, penelitian ini menghasilkan data mengenai gambaran variabel-variabel yang terdiri dari nilai minimum.
maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat variasi kualitas pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Nah, selanjutnya itu pemilihan model terbaik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik pada uji Coe maupun uji Hausman nilai probabilitas di bawah alfa 5%, sehingga dapat ditentukan bahwa model yang dipilih adalah fixed effect. Model tanpa harus melakukan uji Lagrange multiplier atau LM. Nah, jadi model yang dipilih adalah model fixed ini, yaitu model yang tanpa harus melakukan uji Lagrange multilevel. Hasil uji regresi data panel fixed effects model menunjukkan bahwa variabel multilevel directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan pada 5%. Sementara variabel kepekaan industri dan dewan komisaris independen berpengaruh pada 10%. Nah, sementara itu, variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Masih hasil pengujian hipotesis ya. Di sini selanjutnya ada koefisien determinasi, yaitu nilai R square pada model regresi Deki quality adalah sebesar 0,651252. Hal ini berarti 65,13% kualitas pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan oleh 9 variabel independen, yaitu keberadaan liputan media, kepekaan industri, dewan komisaris independen, keragaman anggota dewan komisaris yang mempunyai pekerjaan lebih dari satu, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional, serta variable control yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sementara itu sisanya yaitu 34,87% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian ini. Nah, hasil dari review yang sudah saya analisis, yang diangkat dari Jurnal Akuntansi Indonesia, yang dibuat oleh Universitas Semarang, yaitu menurut kesimpulan saya di sini adalah hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari mulai kepekaan industri, komisaris independen, multilevel directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan dan variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Itulah beberapa presentasi hasil review yang sudah saya analisis dari artikel Jurnal Akuntansi Indonesia yang dibuat, yang dianalisis, yang diteliti oleh Universitas Semarang. Terima kasih untuk artikelnya. Dan lingkungan sehat, lingkungan hidup, lingkungan ramah, akuntansi sosial lingkungan.